Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan di saat pandemi seperti sekarang ini kalian tetap sehat, tetap semangat dalam meraih cita-cita, semangat dalam belajar, menuntut ilmu, sehingga apa yang kalian cita-citakan nanti dapat tercapai ya. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang teks anekdot ya. Namun sebelumnya Ibu ingin memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan kita mempelajari teks anekdot yaitu yang pertama mengidentifikasi isi teks anekdot, peristiwa, sosok yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang ingin Ibu sampaikan tentang pengertian teks anekdot ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi teks anekdot adalah sebuah istilah atau sebutan untuk cerita singkat dan lucu yang di dalamnya terdapat sindiran, ya. Jadi di dalamnya ada kesan lucu serta menyenangkan dan semuanya dituliskan berdasarkan kejadian nyata. Nah, biasanya gambaran ini merupakan sikap seseorang, ya. Jadi sebagian orang memang sudah tidak asing lagi dengan istilah satu ini, apalagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum ya. Namun banyak sekali juga masyarakat Indonesia yang tidak memahami dengan benar perihal teks anekdot. Jadi penting bagi kalian untuk membahasnya ya. Nah, sedangkan menurut sebuah kajian struktur dan kebahasaan teks anekdot merupakan cerita singkat di mana kalian akan menemukan banyak unsur lucu yang sebenarnya ditujukan untuk menyindir. Ya. Jadi bahan pembahasannya juga bisa beragam, bisa dari layanan publik, politik, maupun lingkungan dan sosial. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang ciri-ciri teks anekdot. Ya. Kalian perhatikan ini ada beberapa poin tentang ciri-ciri teks anekdot. Jadi, istilah teks anekdot sebenarnya masih asing bagi beberapa orang ya. Hal ini dikarenakan pengenalannya juga tidak ke semua lapisan masyarakat. Jadi, susah untuk membedakan dengan majas sindiran. Namun, tenang saja ya, karena sekarang sudah ada beberapa penjelasan mengenai hal tersebut. Nah, ciri-ciri umum teks anekdot yang pertama adalah terinspirasi dari sebuah kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian penulis akan mengubahnya ke dalam cerita penuh kelakar ya, anak-anak. Namun biasanya ada juga bentuk dialog antara dua orang untuk menyampaikan pesan tersebut. Jadi langsung ya, jadi berupa dialog saja antara dua orang. Ciri yang kedua yaitu dahulu, sebuah teks anekdot sebenarnya sangat real dan langsung diperankan oleh tokoh-tokoh terkenal pula. Namun seiring bertambahnya zaman dan perubahan kondisi lingkungan penyajiannya juga kini ada juga yang fiktif serta ditampilkan oleh tokoh public figure ya. Ciri umum teks anekdot yang ketiga yaitu walaupun bersifat menghibur, namun teks anekdot sangat syarat dengan cerita mengenai kejadian yang sedang booming ya pada saat itu tentunya. Jadi hal tersebut dilakukan karena bisa mengungkap sebuah kebenaran. Nah, secara tidak sadar publik akan dibawa ke dalam kondisi tersebut. Mengerti ya?
Ciri yang selanjutnya yaitu terkadang dalam teks tersebut benar-benar diberikan kalimat sindiran secara alami ya. Dan hal ini pastinya akan disadari oleh pembaca ataupun penontonnya. Namun ada pula yang sindirannya diselubungkan dalam perumpamaan, tapi tetap saja masih terlihat dan terbaca oleh audiens, gitu ya. Dan ciri yang terakhir, digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan kritikan terhadap pandangan berbeda dengan suatu kelompok ya. Jadi biasanya teks anekdot banyak dipakai untuk memberikan kritikan pada pemerintah, menentang kebijakan dengan lawakan, guyonan, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian Ibu akan menerangkan tentang ciri kebahasaan teks anekdot ya. Ciri kebahasaan teks anekdot biasanya dalam sebuah teks anekdot selalu menyampaikannya pandangan dengan menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak perlu ada jawaban ya. Dalam pengertiannya sendiri, sekali lagi, retoris adalah sebuah majas, sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan adanya jawaban. Ciri kebahasaan yang kedua, dalam teks anekdot juga selalu melibatkan penggunaan konjungsi atau kata penghubung ya, yang nantinya cerita akan selalu melibatkan hubungan antara waktu dan sebab akibat dari kejadian tersebut, sehingga audiens akan semakin sadar sebenarnya cerita tersebut ditujukan kepada siapa. Ciri yang ketiga, penggunaan kalimat seru juga selalu ada di dalam teks anekdot ya. Nah, ketika tidak diperankan dalam sebuah lakon atau pementasan, maka dalam teks tersebut akan selalu ada kalimat seru yang membuat pembacanya mengerti bahwa kejadian tersebut sudah masuk dalam intinya. Dan ciri kebahasaan yang terakhir, pembahasan dalam teks anekdot biasanya banyak memakai kalimat-kalimat yang menyatakan masa lalu atau sudah terjadi. Dan tak jarang terkadang banyak pembahasan mengenai sejarah ada di dalamnya juga ya. Bagaimana sikap suatu golongan atau kejadian tersebut, itulah sorotannya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang struktur teks anekdot ya. Walaupun terlihat simpel dan sederhana, namun belum tentu kalian bisa membuatnya dengan benar. Jadi diperlukan sebuah struktur agar teks yang ditulis dapat tertuju dengan baik. Apalagi untuk menciptakan sebuah lawakan ya. Jangan sampai lawakan kita menjadi garing gitu. Lawakan yang berisikan sindiran berkelas bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Jadi, berikut adalah penjelasan mengenai struktur teks anekdot. Jadi, struktur anekdot itu ada 5 ya. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, koda. Dan Ibu akan menerangkan satu persatu ya. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal saat anekdot mulai diceritakan. Walaupun tampaknya belum jelas, namun jika diikuti dengan seksama, maka nantinya kalian akan mulai mengerti dan paham dengan jalan dan isinya. Hanya saja pada bagian ini baru berupa pengantar ya atau prolog. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pengenalan beberapa tokoh yang akan memerankan cerita anekdot. Bagaimana kondisi tentang settingnya, latar belakang dari masing-masing karakter, dan berbagai hal dasar lainnya. Struktur yang ketiga adalah krisis, ya. Krisis atau awal mula konflik terjadi. Biasanya sindiran-sindiran sudah mulai keluar dan langsung tertuju kepada seseorang atau kelompok tertentu.
Bagian krisis bisa saja terjadi berulang kali ya, tergantung dengan bahan cerita masing-masing. Baik, struktur teks anekdot yang keempat yaitu reaksi ya. Kalau reaksi adalah respon ya, atau penyampaian sebuah tanggapan atas sindiran tersebut dari orang-orang lingkungan sekitar. Banyaknya reaksi juga tergantung penggambaran krisis pada cerita tersebut. Keduanya saling terhubung, jadi kemungkinan jumlahnya juga sama. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian terakhir dari teks anekdot yang menggambarkan ending cerita, akhir cerita ya. Umumnya sebuah cerita koda akan menggambarkan situasi akhir pada setting lokasi kejadian. Bagian satu ini tentu saja jadi aspek penting harus ada dalam sebuah teks anekdot agar audiens tahu bagaimana endingnya. Gitu, ya. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot ada 3, seperti yang kalian lihat, ada tokoh, ada alur, ada latar. Itu unsur kebahasaannya. Jadi ya, akan Ibu terangkan terlebih dahulu bahwasanya menuliskan sebuah teks anekdot tentu bukanlah perkara mudah ya. Selain berisikan lawakan dan sindiran, ada beberapa unsur kebahasaan yang harus ada di dalamnya. Nah, penjelasan Ibu bisa dipakai sebagai pedoman membuat teks anekdot dengan benar ya, dan mudah-mudahan kalian bisa. Yang pertama, tokoh ya. Dalam sebuah cerita, pastinya membutuhkan tokoh yang akan memainkan peran. Apalagi jika teks anekdot sudah diwujudkan dalam sebuah dialog pertunjukan, baik teater maupun jenis pertunjukan lainnya. Tanpa tokoh, maka jalan cerita tidak bisa berjalan. Yang kedua adalah alur. Nah, alur dari sebuah cerita juga termasuk dalam unsur kebahasaan dalam membangun teks anekdot yang baik. Jalan cerita nantinya dijelaskan secara mendetil dan di beberapa bagian akan ada polesan baik pengurangan maupun penambahan. Tujuannya adalah agar alur semakin menarik. Dan yang ketiga adalah latar. Ya. Latar juga merupakan aspek penting yang harus ada dalam unsur kebahasaan sebuah teks anekdot. Wajib bagi penulis ataupun sutradara untuk menjelaskan tema, latar belakang kejadian tersebut. Jadi suasana juga harus mendukung agar terkesan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam teks anekdot. Ya. Banyak orang juga ya, anak-anak masih bertanya-tanya apakah anekdot sama halnya dengan humor biasa? Jawabannya tentu saja tidak ya nak ya. Terdapat pembeda jelas di antara keduanya. Misalnya dari ide cerita saja keduanya sudah berbeda. Anekdot diangkat dari kisah nyata, sedangkan humor bisa ya, bisa tidak ya. Jadi macam-macam teks anekdot itu, yang pertama artikel anekdot ya. Artikel anekdot ini biasanya merupakan sebuah cerita di mana di dalamnya terdapat bentuk format naratif. Ceritanya juga sangat jelas antara tokoh, alur, latar, serta peristiwanya. Audiens akan mudah memahaminya karena disusun dengan jelas dan sistematis. Ya. Ada juga cerpen anekdot. Biasanya akan memberikan Anda sebuah cerita lugas di mana di dalamnya ada sebuah dialog atau percakapan juga antara dua orang atau lebih untuk membuat sebuah sindiran. Cerita dalam cerpen cenderung tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami juga, ya. Jadi langsung berupa dialog juga ada, gitu ya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai teks anekdot, ya. Sebenarnya kalian pasti sudah sering menemukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun hanya saja belum menyadari karena biasanya juga dibungkus dengan perumpamaan juga ya. Nah, tugas buat kalian adalah buat 2 buah teks anekdot.
catat di buku catatan ya seperti biasa, kemudian foto dan sematkan di Google Classroom. Jangan lupa buku catatannya yang di fotonya ada nama kalian ya. Kalau kalian kurang paham boleh bertanya, dan ketika nanti sudah menyelesaikan di Google Classroom seperti biasa kalian isi di kolom komentar YouTube Ibu dan beri nama serta kelas. Mengerti ya? Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalaupun kurang mengerti boleh bertanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.